Katanya dibilang pagi kerja, pulang sore kerja. Kapan kayanya katanya? Rokok AS batang, kendaraan ayah katanya motornya motor tua. Gue bingung sama lo. Udah kalau caranya begini mah, ini lu beli tuyul aja. Buset. Temen kadang-kadang ngomong gak enakin kalau kita emang lagi nggak punya duit es. Apalagi kita susah, kadang-kadang ada aja temen ngomongin kita nyelekit es. Kita kan seenggaknya kita kan pengen hemat duit. Kita ya emang sih kadang-kadang kita juga ngisap rokok teman. Kenapa? Karena kita juga nggak bisa ngebagi dia lagi, karena kita juga beli rokoknya cuma sebatang doang es ya. Kalau temen yang maklumin, kalau kagak, doh. Oke es, kita masih ngejalanin kita bagaimana cari uang susah. Ngerokok juga kayaknya kegablek, mau ngopi juga kayaknya kopi sekarang harganya segelas goceng. Beli kopi sasetan juga ibaratnya gasnya nggak punya. Apalagi air sekarang langka lagi. Apalagi musim hujan kemarau. Yang namanya pakai sanyo-sanyo juga ngebor-ngebor juga udah ngedapat air, apa-apa serba susah. Kadang memang ya kalau kita kemana-mana, ibaratnya kita mau ke kafe atau kita mau pergi piknik, kalau kita mau jalan-jalan ke Bandung atau kita mau jalan ke Bali atau kita mau jalan ya ke luar negeri lah, ibaratnya kita mau jalan ke Shanghai, kalau nggak punya duit sama juga kita nggak punya paspor es. Coba ya, makanya kita dari muda kalau perlu kita dari orok es ya, kita hematnya kenapa? Minum susu ibu kita hemat es ya, dari situ kita pelajarin ya, tapi nggak begitu-gitu amat sih. Emang orok bisa hemat? Orok kan diempanin, masih kecil kan dikasih jajan. Nyanggah nggak ayah. Memang kadang-kadang ya kita sakit dengan keadaan ini ya. Kadang-kadang kita otomatis kan kalau kita nggak punya duit ya, terus kita nggak punya bekal ya, kadang-kadang kita ngelihat temen kayaknya ya, wih si Edo kayaknya jalannya dari kemarin gonta-ganti terus cewek, gua doang kayaknya ngegonceng batangan lagi katanya. Salahnya kenapa gua ya? Emang gue dasar orang susah ya. Tapi es kita nggak boleh begitu es. Yang namanya teman mungkin ya dia kaya dari orang tuanya. Yang namanya teman pasti punya motor baru ya es. Nggak tahu dia boleh ngeridit es. Yang penting kita bersyukur aja di bidang apa. Jangan sampai kita ngeluh hidup ya. Kadang-kadang ngerokok juga bisa ngerusak duit ya. Pusing kadang-kadang. Beli sebatang, habis balik lagi ke warung. Beli sebatang, habis lagi ke warung. Apalagi di tempat kerjaan tuh. Waduh. Kalau ngelihat teman-teman kayaknya ya, mau bapak-bapak kek, mau yang bujangan kek, mau yang engkong-engkong kek, kalau ngelihat sih ya rokoknya, bungkusan semua, gua doang kayaknya. Kalau nyabut rokok kayak keris Naga Puspa, keris Ibu Gandring, tahu nggak yang dicabutnya tuh? Emang kadang temen gua situ bapak-bapak reseh tuh ngomongnya. Duh,
Lu gue liatin dari setadi lu beli rokok lu sebatang. Emang kenapa sih lu beli aja sebungkus? Lihat dong rokok saya, rokok mahal, nggak kayak bapak rokoknya yang 7.000 yang disedot mati disundut lagi, yang disedot mati sundut lagi. Lu rokoknya kayak begitu ya. Tapi dulu anehnya lu, tapi kalau nggak ada rokok, lu nggak punya duit, tapi rokok ini juga lu isep juga dul. Yang bener aja lu dul. Aduh, susah sih susah dul. Buset. Kalau gua jadi tukang warungnya, lu beli rokok sebatang, mendingan warung gua tutup sama gua. Buat apa yang belanjanya satu-satu? Kita ini harus hemat uang ya, karena uang ini segalanya bagi kita ya. Karena kalau nggak ada uang kita juga dicela, tahu nggak? Dicelanya tuh udah kayak semut, tahu nggak? Diinjak-injak sakit hati Hidup yang paling saya keselin ketika saya sudah punya uang banyak. Bawaannya saya ambisi. Saya punya uang nih banyak ya, uang saya nggak kehitung dah ya. Di ATM ada, di rumah ada, di jok motor ada, di dompet ada, saya mau tidur di kepalaan ada. Sampai saya tidur, mata saya duanya saya tempelin sama duit. Buah, kiri segepok, kanan segepok. Begitu kan enak namanya. Datang teman, Dul, ngomong-ngomong lu kena gusuran kayaknya, boleh dong gue pakai dulu nih 4 juta. Lu buat apa? Kagak, gue ada perlu, gue mau beli motor bekas lah, buat gue kerja. Lu kan kena gusuran. Saya emang gue kena gusuran. Lu minjem 4 juta dalam sebulan, anaknya 10 juta. Dul gila juga lo ya. Lu mau jadi rentenir ya? Coba lu bayangin aja, waktu gua susah lu nolongin gua kagak. Yang ada lu nyuruh gua, lu tanya upah lu berapa katanya, malah lu kasih gua sampai naik ke atas rumah lu katanya. Dul, nih yuk ituin rumah gua, genteng gua paling atas bocor. Kalau gua setiap tidur sama istri gua pasti ketetesan air. Lu nanyakan ke gua, upah lu berapa Dul? Ntar lu tinggal nyebutin aja. Lu mau nggak nih duit 4 juta gua adain, tapi dalam sebulan lu pulang 5 juta atau 10 juta. Wah, 5 juta mau gua kayaknya, 4 juta masa anaknya cuma 1 juta, kagak lah. Kalau mau 10 juta nambah lagi udah 15. Wah, lu sih Dul makin gila dulu. Lu kena gusuran, ambisi lu naik Dul. Gua nggak suka sama lu Dul lah. Ya lu mau kagak nih duit 4 juta? Udah dah gua turunin dah, pulangnya 8 juta. Wih, 2 kali lipat dong Dul. Mau kagak? Lu kan banyak tanah tuh di belakang. Tanah yang mana? Oh gini aja, mungkin gue bayar ya. Apa 2 pengki, 3 pengki? Enak ya duit gua 4 juta mau dipulangin tanah 2 pengki. Emangnya apaan? Begitu Kalau orang banyak duit seperti saya ini ya, ambisi ya. Tiba-tiba dia kagak mau. Udah dulu kalau caranya begini, ntar gue pikir-pikir dulu dah. Gue nanya dulu sama bini gue. Kabur dia. Rasain lu, siapa suruh lu gua susah. Lu bagi gua kulit sebaunya. Lu kan tetangga gua. Lu pelit, gua pelitin lagi. Begitu dia ambisinya. Jadi dia dendam karena kenapa? Dia susah, nggak ada yang ngebantu di situ. Nah teman ada lagi datang. Gayanya. Dia mau nawarin ini tanah berapa hektar? 1 hektar. Dul, ngomong-ngomong lu
kena gusuran nih. Iya. Emang kenapa? Lu mau tanah nggak? Tanah apaan? Ya tanah. Boleh dah. Di mana? Ada berapa ratus meter, 1 hektar dulu. Ayo boleh kita samperin. Nah, di situ kayak saya samperin ya. Wah. Habis saya samperin, nggak taunya kenapa es. Pas saya samperin, nggak taunya ujung-ujungnya dia lagi ditagih utang es sama rentenir. Bilang aja kalau mau pinjam duit mah poin aja, jangan saya diajak katanya mau lihat tanah. Nggak tahu dia ngunjukin kalau saya nih bos saya datang mau ngasih duit katanya. Ini lu gua ajak ke rumah gua minjem duit segini. Nah sekarang gua lagi ditagih utang nih, bagaimana caranya gue bisa minjem duit sama lu? Emang kenapa? Lu minjem duit aja, tutup-tutup poin aja lah, nggak apa-apa. Berapa lu minjem duitnya? Cuma 15 juta doang, udah pulangnya 30. Astagfirullahaladzim. Aduh. Kalau caranya begini lu si temen, emang lu ada apa emang bisa kayak begini lu? Ibaratnya kagak es, kagak begitu ya. Rokok gua ini cuman kretek, lu isep katanya bako-bakonya ketelak di tenggorokan. Gue bukan begitu es, gue benernya pengen gue rokok apa aja nyambung. Jadi sekarang begini es, gue punya juga gue ini nggak mau gue kasihin kemana-mana. Karena kenapa? Gue dendamnya kenapa? Karena gue merasakan susah cari duitnya, bagaimana pinjam ke teman sono sini kagak dapet, nggak punya kopi minta juga kagak dikasih kopi, kudu kerja dulu. Sekarang gua kaya, lu mau minjem duit sama gua, oke gua kasih 5 juta, pulang 10 juta. Iya lu mau kagak? Yaudah dah gua ambil. Alhamdulillah dapat juga gua 5 juta jadi 10 juta. Berapa nih pulangnya? 10 tahun. Gila, duit 5 juta, 10 tahun pulangnya 10 juta. Apaan? Udah gini aja lah ya. Ini duit gue kasih 5 juta ya. Nanti kalau lo mati selawatannya dapet, udah buat gua jadi impas. Bagaimana, mau nggak? Gila lu dulu minjem duit 5 juta ngomongnya ke mati-mati, selawatannya lu ambil semua. Janganlah dul, kasihan kan gua temen lu. Wah teman-teman apa? Begitu kita kalau ada duit kita ya jangan terlalu ambisi. Kita pengen apa lagi, pengen yang bener sih es ya. Kita yang namanya orang kaya punya kendaraan satu, mobil Lamborghini, pengen lagi mobil Mercy, pengen lagi mobil luar. Coba bayangin es ya. Boro-boro kaya. Ya pada penghasilannya kagak ada, konten malam boro-boro kaya. Malam ini kita tutup ya. Nanti kita terusin lagi ya. Oke es. Kalau kata-kata saya kurang begitu bagus atau kurang menghibur, maklumin ya. Karena saya akan perkembangin lagi bicara-bicara saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adul. Terima kasih.